Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kelas 4 semua. Sahabat hebat, sahabat semangat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tema 4, subtema 3, PB1 dan PB2. Pekerjaan orang tuaku. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Telah disebutkan tadi, subtema kita kali ini adalah pekerjaan orang tuaku. Teman-teman semua, tanyakanlah pekerjaan orang tuamu. Semua pekerjaan sangat mulia. Hargailah pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, teman-teman semua, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran peserta didik dapat 1. Memprediksikan kenampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030. 2. Mengetahui cara mengurangi sampah. 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita. 4. Membuat keterampilan dari barang bekas. Hutan memiliki manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Hutan juga sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan, sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Coba teman-teman perhatikan slide berikut ya. Perhatikan gambar kenampakan luas hutan di Kalimantan berikut. Pada tahun 1950, lihatlah peta Kalimantan menunjukkan berwarna hijau. Hal ini membuktikan bahwa hutan Kalimantan masih dipenuhi oleh pepohonan. Namun, luas hutan di Kalimantan semakin berkurang setiap tahunnya karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana jika hutan Kalimantan benar-benar habis? Bagaimana sikapmu? Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan kita? Penyebab kerusakan hutan Indonesia antara lain 1. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam misalnya terjadi pada saat musim kemarau. Panas matahari membakar daun-daun kering yang menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar. 2. Faktor manusia. Manusia melakukan pembukaan lahan baru dengan melakukan pembakaran. Pembakaran hutan dilakukan menurut mereka hal itu adalah sangat mudah dan sangat murah. Kedua adalah perilaku manusia dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengambil keuntungan sehingga tidak memperhatikan kerugian yang lainnya. Ketiga, kegiatan pertambangan di wilayah hutan dapat merusak dan tidak berfungsinya hutan sebagaimana mestinya. Keempat, letusan Gunung Merapi juga akan merusak hutan-hutan yang berada di wilayah lereng gunung. Penyebab kebakaran hutan Indonesia selain yang telah disebutkan tadi yaitu kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar,
usaha pertambangan wilayah hutan, letusan Gunung Merapi, maka sistem bercocok tanam perladangan berpindah juga dapat merusak hutan. Karena pada saat mereka membuka lahan untuk bercocok tanam, mereka melakukan penebangan pohon atau melakukan pembakaran hutan. Transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah untuk melakukan pemerataan jumlah penduduk, biasanya dari daerah yang padat penduduknya menuju daerah yang masih sedikit penduduknya. Tentu saja, dengan adanya perpindahan penduduk ini dibutuhkan pemukiman baru, dan pohon-pohon yang ada di hutan akan ditebangi untuk daerah pemukiman, sehingga hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Musim kemarau. Musim kemarau yang berkepanjangan akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Selain Gunung Merapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Tsunami menyebabkan pohon-pohon tumbang, rusak akibat gelombangnya, dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Pada slide berikut, Bunda minta teman-teman membaca cerita berjudul Meraih Sukses dari Botol Bekas. Cerita ini berkisah tentang Bu Ratna yang mendaur ulang botol bekas menjadi barang-barang yang bernilai dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Silakan teman-teman baca pada halaman 96 dan jawablah pertanyaan pada halaman 97. Bagaimana cara mengurangi sampah? Ayo simak penjelasan Bunda ya. Upaya mengurangi sampah dengan melaksanakan prinsip 5R dapat dimulai dari diri sendiri. Apa itu 5R? R pertama adalah recycle, artinya mendaur ulang. Masih ingat kisah Bu Ratna? Ya, Bu Ratna telah berupaya mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang botol-botol bekas. Yang kedua, reduce adalah mengurangi. Ini merupakan kegiatan mengurangi pemakaian barang. Perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah dan melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Misalnya, menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang. Misalnya, pulpen, sabun, deterjen, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu reuse, artinya menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan, misalnya kantong plastik atau kantong kertas yang pada umumnya kita peroleh saat kita berbelanja. Sebaiknya barang-barang tersebut kita simpan karena bisa dipergunakan kembali. Yang keempat, replace, artinya mengganti, yaitu kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Misalnya, penggunaan tisu diganti dengan sapu tangan, atau mengubah penggunaan kantong plastik atau kertas belanja dengan membawa tas belanja sendiri yang terbuat dari kain. Yang kelima ada repair atau memperbaiki. Repair adalah memperbaiki barang-barang yang sudah rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi membeli barang-barang baru karena barang lama dapat digunakan kembali. Berikut ini contoh hasil karya daur ulang dan cara membuat hasil karya dari barang bekas. Lihatlah, barang-barang bekas tersebut kini sudah tampak
indah dan memiliki nilai yang tinggi. Bunda ingin menginspirasi teman-teman untuk mengerjakan tugas yang Bunda berikan, yaitu berkreasi dengan barang bekas. Pergunakanlah barang bekas yang ada di sekitar rumahmu. Berkreasilah. Bunda tahu teman-teman adalah anak-anak yang kreatif. Tugas hari ini. Ayo beraktivitas. Pada halaman 93, teman-teman akan memprediksikan penampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030 dengan memberi warna pada peta Kalimantan. 2. Menjawab pada halaman 97. Dan ketiga, ayo berkreasi dari barang bekas. Barang bekas yang dipergunakan boleh apa saja. Begitu juga hasil karya yang teman-teman buat. Tergantung kreativitas teman-teman. Waktu pengumpulan 2 minggu mulai hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.